warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan laporan hasil observasi tentang bunga bougainville bahasa Indonesia yang diajarkan oleh Bapak Santoso Cahya Putra. Perkenalkan, nama saya Mega Erlia, perwakilan dari kelompok 1 10 OTKP, dan bersama rekan-rekan saya yaitu saya Nisa Fitriani, saya Siti Aisyah, saya Dian Sari, dan saya Siti Musakia. Oke guys, kita langsung saja ke pembahasannya. Isi umum. Bunga bougainville atau sering disebut bunga kertas adalah bunga yang sering dijumpai di sekitar kita. Bunga ini disebut bunga kertas karena selundang bunganya tipis dan memiliki sifat seperti kertas. Bunga ini memiliki nama Latin bougainvillea. Nama ilmiah bunga ini diambil dari nama seorang prajurit angkatan laut Prancis bernama Sir Louis Antoine de Bougainville. Bunga bougainville menjadi tanaman hias yang populer karena kecantikan warnanya dan perawatannya yang mudah. Deskripsi bagian. Bunga bougainville berasal dari Amerika Selatan. Bunga ini terdapat di daerah tropis dan subtropis Amerika Selatan. Bunga bougainville memiliki berbagai macam warna yang mempesona seperti warna jingga, merah menyala, merah jambu, ungu, kuning, merah pucat, dan lain-lain. Walaupun bunga ini berukuran kecil, tetapi memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Manfaat bunga bougainville adalah untuk dandanan rambut, campuran bunga untuk pendian penawih, dan sebagai kegunaan di upacara pemakaman bagi kaum Cina dan India. Setelah kita melakukan hasil observasi tentang bunga bougainville, kita bisa dapat menyimpulkan bahwa bunga bougainville banyak ditanam karena kecantikan warnanya dan perawatannya sangat mudah. Dan selain itu, bunga bougainville memiliki manfaat sebagai tanaman hias, mampu menyerap debu dan mengurangi polusi kendaraan bermotor loh. Demikianlah presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Sekar Aprilia Mokarama. Saya perwakilan dari kelompok 2 kelas 10 OTKP SMK Patriot Pitoro, ingin menyampaikan hasil pengamatan teks observasi tentang tanaman lidah buaya. Ini adalah hasil pengamatan saya tentang tanaman lidah buaya. Tanaman lidah buaya. Tanaman lidah buaya disebut tanaman lidah buaya karena bentuknya menyerupai lidah buaya. Tanaman lidah buaya memiliki nama Latin, yaitu Aloe vera atau Alberbadensis Millea. Lidah buaya adalah satu dari 10 tanaman terlaris di dunia yang memiliki potensi untuk bisa dikembangkan sebagai tanaman obat dan juga bahan baku industri. Lidah buaya bisa hidup di tempat yang memiliki suhu panas atau bisa ditanam di pot ataupun di perkarangan rumah untuk dijadikan tanaman hias. Lidah buaya daunnya agak runcing berupa taji, tidak tipis, ketas, pinggirnya bergerigi. Permukaannya bintik-bintik, panjangnya 15 sampai 36 cm dan lebarnya 2 sampai 6 cm. Lidah buaya dikenal sebagai tumbuhan yang kaya akan kandungan vitamin, kecuali vitamin D. Lidah buaya dimanfaatkan untuk menyembuhkan beberapa penyakit, yaitu obat cacing, luka bakar, bisulan, luka berlanah, amandel, sakit mata, keseleo, serta jerawat. Lidah buaya pun berguna untuk menebalkan dan menghitamkan rambut. Demikian hasil pengamatan observasi saya tentang tanaman lidah buaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 kelas 10 ATKP ingin mempresentasikan hasil observasi dari kami tentang tanaman cocor bebek. Bebek yang kami observasi. Yes, tanaman hias berbunga yang berasal dari genus Calico atau cocor bebek yang berasal dari Afrika. Sesuai namanya, tanaman ini termasuk keluarga tumbuhan cocor bebek. Tanaman ini adalah asli dari Madagaskar.
Cocor bebek menjadi tanaman yang umum di daerah yang beriklim tropis seperti Asia, Australia, Selandia Baru, Hindia Barat, Hawaii, dan lain-lain. Tumbuh dengan ketinggian mencapai 30 cm hingga 1 cm. Tanaman cocor bebek memiliki daun yang lebat banyak di dalam suatu pohonnya. Daun cocor bebek ini berwarna hijau muda, tapi juga ada yang berwarna abu-abu. Memiliki bentuk yang bulat, memanjang bulat, lonjong, atau bentuknya seperti bulat telur, dan memiliki ujung tepi yang beringgit. Dalam bunga majemuk, bunga dapat tumbuh pada batangnya dan di atas daunannya. Warna-warna bunganya pun bervariasi. Ada merah, kuning, putih, pink, coklat, oranye, ungu, dan lain-lain. Juga menyimpan sejumlah manfaat dari mulai mengobati diabetes, mencegah kanker, mengobati gejala asma, mengobati luka, mengobati amandel. Hal ini tidak terlepas dari zat yang tergantung di dalam tanaman tersebut. Bentuknya yang unik dan menawan menjadikan cocor bebek sebagai salah satu tanaman hias favorit. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah dalam bertutur kata, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermain musik. Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan mengamati tumbuhan cabai. Let's go. Cabai adalah kerabat lada dan termasuk dalam suku sirih-sirihan. Cabai dapat digolongkan menjadi sayuran atau bumbu masakan. Cabai memiliki beberapa manfaat, yaitu meningkatkan imunitas, menurunkan berat badan, mengatasi diabetes, dan menyehatkan pencernaan. Cabai dapat digolongkan sebagai sayuran maupun bumbu tergantung bagaimana cara penggunaannya. Sebagai bumbu, buah cabai yang pedas sangat populer di Asia Tenggara sebagai penguat rasa makanan. Assalamualaikum semuanya. Cabai dapat digolongkan. Aja gue ya, Pi. Kok salah lengan lo? Jadi mau diinjak limbak. Ya kan cabai ya, orang deh. Makanya ditekali ku cewek. Orang cok asenjep tekan dulu. Sebentar saya Allah. Lagi sebentar nih. Ya ada apa-apa stop direk awal dong. Lucu kalah HP. Jadi kio kok. Sekian pengamatan dari kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. And everybody's watching her, but she's looking at you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membuat presentasi laut dari tanaman singkong. Tanaman singkong merupakan tanaman yang berkembang biak dengan cara stek. Tanaman singkong berdasarkan deskripsi varietas, maka singkong dibedakan menjadi dua macam, yaitu singkong manis dan singkong. Tanaman singkong disebut juga ubi kayu atau ketela pohon. Tanaman singkong memiliki bagian yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Batang singkong berbentuk bulat, panjang, berbuku-buku, dan tumbuhan memanjang. Daun dan pada tanaman singkong berbentuk menjadi menyerupai 5 jari. Bunga pada tanaman singkong berada dalam tandan yang tidak rapat dan terkumpul pada ujung batang. Singkong menjadi salah satu tanaman yang banyak ditanam hampir di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi sumber karbohidrat utama setelah beras dan jagung.
Singkong mempunyai kandungan gizi berupa karbohidrat, oleh karena itu singkong menjadi makanan pokok. Kesimpulannya, singkong berkembang biak dengan cara stek batang. Singkong juga merupakan makanan pokok setelah nasi dan jagung karena banyak mengandung karbohidrat. Kami dari SMK Patrioti Toro kelas 10 TKP ingin mempresentasikan teks laporan hasil observasi dari Mapel Bahasa Indonesia dan dari bimbingan Bapak Santoso Cahya Putra SPD. Dan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Saya Bunga Septi Amelia, nomor absen 6. saya Kak Fadila, nomor urut 10. Saya Tiasa Putri, nomor absen 26. Dan saya Widanisih, nomor urut 27. Hasil observasi pohon jambu kristal. Jambu kristal atau Psidium java sering juga disebut jambu batu. Jambu siki dan jambu kodok adalah jenis tanaman tropis yang berasal dari Brasil dan disebarkan ke Indonesia melalui Thailand. Jambu batu atau jambu kristal memiliki buah berwarna hijau dan memiliki daging berwarna putih atau merah dan berasa asam manis. Jambu ini termasuk dalam salah satu jenis tanaman perdu, yaitu pohon yang memiliki tinggi tidak lebih dari 6 meter atau 20 kaki. Pohon ini memiliki daun yang bulat dan ramping serta termasuk dalam daun enggal. Batangnya berkayu keras, ulet, dan tidak mudah patah. Tumbuhnya tegak, memiliki percabangan dan ranting. Buah jambu ini tumbuh di ranting yang ditumbuhi mata tunas dan bunga. Bunga pohon jambu kristal termasuk bunga sempurna dan memiliki 2 jenis kelamin, yaitu jantan maupun betina. Biji jambu kristal sama dengan biji jambu lainnya yang berukuran kecil, bulat, dan berwarna kekuningan atau krem. Bijinya keras dan padat dan memiliki permukaannya halus dan memiliki 2 biji atau biji belah. Tanaman ini memiliki akar tunggang dan serabut untuk menyerap air di kedalaman 50-200 cm. Tanaman ini memiliki daya tahan terhadap kondisi tanah tempat bertumbuh, namun akan lebih ideal jika tumbuh di tanah yang gembur dan berpasir. Jambu biasanya ada di tanah yang memiliki ketinggian 5-1000 mdpl. Jambu kristal dikenal memiliki kandungan vitamin C yang tinggi sehingga selain menyegarkan, buah ini membawa manfaat yang baik untuk kesehatan. Kandungan vitamin C bermanfaat untuk menyembuhkan sariawan dan meningkatkan ketahanan tubuh terhadap penyakit. Selain itu, kandungan vitamin C yang tinggi ini juga bermanfaat sebagai salah satu obat alami untuk demam berdarah dan juga bermanfaat untuk kesehatan tulang, gigi, dan kulit. Manfaat lain dari buah jambu kristal sebagai antioksidan, anti tumor, dan peradangan dan mencegah penuaan dini. Tidak hanya buahnya, daun tanaman ini juga bisa sebagai obat penyakit batuk dan diare dengan cara merebus daunnya kemudian meminum air rebusan tersebut. Pepaya adalah tumbuhan yang berbentuk dan basah. Pepaya umumnya bercabang sedikit, tumbuh hingga 5-10 meter dan daun yang berbentuk seperti sirap. Daun pohon pepaya berbentuk bulat, merupakan daun tunggal bertulangan daun menjari dengan tangkai yang panjang, permukaan daun licin, sedikit dikelat, dan daging yang seperti ornamen. Manfaat pepaya
dan melancarkan pencernaan baik untuk kesehatan jantung, menyehatkan kulit dan rambut, dan juga bisa menyembuhkan luka pada lapisan perut. Daun pepaya mudah dimakan sebagai lalap. Setelah dilayukan dengan air panas atau dijadikan pembungkus kutil, daun pepaya juga berkhasiat obat dan rasanya digunakan dalam pengobatan tradisional untuk menambah nafsu makan. Cabai adalah kerabat lada dan termasuk dalam suku sirih-sirihan. Cabai dapat digolongkan menjadi sayuran atau bumbu masakan. Cabai memiliki perakalan yang sangat rumit dan terdiri atas akar serabut saja. Tanam cabai biasanya ditanam di perkarangan, ladang maupun lahan pertanian. Tinggi tanamannya berkisaran kurang dari 40 cm. Daunnya berbentuk oval sampai lonjong, bakal daun berbentuk jantung atau membulat, ujung daun meruncing dengan bintik-bintik kelenjar. Buahnya majemuk bulir dengan bentuk panjang atau silindris, ujungnya mengecil. Rasanya pedas dan tajam aromatis. Buah yang belum tua berwarna kelabu, kemudian hijau, selanjutnya kuning, merah serta lunak. Cabai memiliki beberapa manfaat, yaitu meningkatkan imunitas, menurunkan berat badan, mengatasi diabetes, dan juga menyehatkan pencernaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Melati akan mengobservasikan pohon jeruk. Pohon jeruk adalah tumbuhan yang berbuah. Ciri-ciri pohon jeruk yaitu memiliki tinggi yang tidak terlalu tinggi dan memiliki ranting yang berduri. Buahnya memiliki ciri khas yaitu berasa manis dan masam segar. Dalam kehidupan sehari-hari, jeruk atau limau di Sumatera dan di Malaysia seringkali disebut jeruk keprok atau jeruk manis. Jeruk manis berasal dari Asia Timur, sedangkan jeruk nipis berasal dari Asia Tenggara. Jeruk manis memiliki vitamin C dan daunnya bisa digunakan sebagai rempah-rempah. Pemanfaatan daun jeruk biasanya digunakan sebagai rempah-rempah bumbu masakan, dan buahnya biasa digunakan sebagai jus, salad, dan bisa juga dijadikan hiasan. Sekian laporan hasil observasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mengobservasikan tanaman cabai. Bunga cabai merupakan bunga lengkap yang terdiri dari kelompok bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Bunga cabai juga bunga yang berkelamin dua karena benang sari dan putik terdapat dalam satu tangkai yang bunga cabai ini keluar dari ketiak daun. Daunnya berbentuk bulat, telur sampai lonjong. Pangkal daun berbentuk jantung atau membulat. Ujung daun runcing dengan bintik-bintik kelenjar. Batang utama cabai adalah tegak dan pangkalnya berkayu dan panjang 20 sampai 28 cm dengan diameter 1,5 sampai 2,5 cm.
Ukuran buah cabai bervariasi, ada yang berukuran kecil dan ada pula yang berukuran besar. Seperti diketahui, rata-rata cabai memiliki rasa yang pedas. Namun saat usianya masih muda, buah cabai rasanya tidak pedas. Setelah tua, rasa pedasnya akan semakin meningkat.